bagaimana ibadah dan pahala seseorang yang sholat 5 waktu dan sering ke majelis, akan tetapi pekerjaannya menjual barang haram. Sudah sering kita bahas ini. Ini kalau diibaratkan dengan orang yang mengisi tong, ngisi air, dia susah payah ngambil air dari sumur untuk mengisi tandon di rumahnya. Dia isi, pergi ke sumur, dia ambil, dia menciduk air di sumur, menimba air di sumur. Setelah itu dia isi tandon di rumahnya sampai penuh. Begitu penuh, dia bolongi. Akhirnya terbuang airnya. Ngisi lagi, bolong lagi, hilang lagi. Jadi tekor, bangkrut jadinya. Iya, sudah capek-capek ngumpulin air, sudah terkumpul, dibolongi tandonnya, miris, nggak nampung apa-apa, nol, rugi. Lagi pula majelis ilmu itu dihadiri untuk supaya kita mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan lalu diamalkan. Di dalam majelis ta'lim dijelaskan tentang hukum halal dan haram. Tidak boleh menjual barang-barang terlarang, dijelaskan. Tidak boleh melakukan riba, dijelaskan. Tidak boleh melakukan perzinahan, dijelaskan. Tidak boleh melakukan LGBT, dijelaskan. Dia mendengarkan. Setelah pulang, kenapa tetap melakukan? Akan dipertanggungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menuntut ilmu, hadir ke majelis taklim, dan kamu mendengarkan hukum yang disampaikan, kenapa ilmu tidak diamalkan? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab di hari kiamat sebelum para penyembah-penyembah berhala diazab. Ini yang dulu diazab. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Orang yang paling keras siksaannya kelak di hari kiamat, orang yang berpengetahuan tetapi Allah tidak berikan manfaat dalam ilmunya. Artinya kada diamalkan. Buat apa hadir ke majelis kalau tidak diamalkan? Ingin dapat pahala, ingin supaya begini, tidak bisa amalkan begitu. Alhamdulillah, dia masih ada benih-benih kebaikan di hati. Ketika ia melakukan transaksi yang haram, tapi hatinya masih ingat dengan majelis, masih ingat dengan sholat 5 waktu, maka tinggal membuang kebiasaan buruknya ini aja lagi. Sehingga tandon yang dia isi tadi tetap penuh. Itu aja, pakunya nih aja dibuangi lagi. Nah, ini sedikit aja lagi ingin melengkapi. Sayang, sholatnya alhamdulillah, hadir ke majelis alhamdulillah, tapi kenapa transaksi haram masih ada? Ini paku ini yang akan membolongi pahalamu. Buang ini. Mumpung kamu masih bisa membuangnya. Kalau sudah melekat, sulit membuang nantinya. Nah ini, tinggal ini aja dibuang. Sayang kan sholat 5 waktu kamu? Sayang kan keberadaanmu di majelis? Sia-sia belaka gara-gara paku ini. Kamu bolongi nanti pahalanya. Bocor lagi, miris lagi. Nah, sekarang buang pakunya ini, buang. Supaya sir, nur, pahala yang ada di balik sholat 5 waktumu dan berhadirnya kamu ke majelis akan tetap utuh. Dan akan kamu lihat sebelum kamu wafat. Kamu akan tersenyum ketika melihat pahalanya sebelum wafat. Dan kamu akan meninggal husnul khatimah. Tapi kalau paku tadi masih dipelihara, transaksi haram masih berkelanjutan, ya kamu bolongi lagi berarti itu. Akhirnya miris lagi. Na'udzubillah, sebelum wafat kamu tidak bisa menikmatinya nanti. Bisa-bisa su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, semua itu ada di tangan kita. Kuncinya ada di tangan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma
bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kelompok sehingga mereka sendiri yang mau sadar merubahnya. Kesadaran itulah yang akan merubahnya. Jadi kesadaran itu kunci yang ada pada diri setiap orang. Guru hanya memberikan jalan, dan guru tidak bisa merubah seperti penyulap merubah air putih jadi merah. Enggak. Guru hanya ngasih jalan. Tinggal kamu mau nggak menempuh jalan itu. Kalau kamu mau menempuh jalan itu, berarti kamu mengikut bimbingan gurumu dan besar harapan kamu akan berubah. Jadi begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita selalu berada di jalan yang benar dan menjauhkan diri dari kebatilan. Amin Allahumma amin.